Tapi kebebasan dalam arti sebaliknya gitu ya, yang port community tadi yang saya sampaikan itu, mereka memang bebas. Memang bebas, Bob. Lain kali kita akan bicara di situ ada 78% menyatukan di atasnya secara regional, yaitu IMRK, Informasi Muatan Ruang Kapal Laut, Ruang Kapal Laut. Siapa ini yang melakukannya? Ya berdasarkan PM93 2013, ya Kemenhub. Selamat malam Sobat Logistik. Hari ini kita mau coba mulai podcast. Di sebelah saya ada Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Bobby. Halo, perkenalkan nama saya Bobby. Ya background saya IT. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT logistik. Nah, ini tadi bersama saya ada Pak Rudi Sangian. Saya sering panggil Opa ya. Salah satu ahli, expert, praktisi atau pengamat logistik lah gitu. Ini panggilan sayang saya Opa gitu. Mungkin Pak Rudi atau Opa bisa memperkenalkan diri secara singkat, Pak. Oke. Nama saya Rudi Sangian. Saya bersama Bobby sudah kenal lama ya. Kami pernah dalam satu tim membangun aplikasi pelabuhan dan berhasil gitu ya. Dan background saya sebagai pelabuhan tuh dimulai dari tahun 2000 ketika Bea Cukai ingin membangun suatu model nasional single window berbasis web. Saya kira demikian Bob yang bisa saya sampaikan. Thank you. Jadi udah lumayan kolot lah ya, Opa ya. Artinya sudah lama sekali bergerak di industri logistik lah. Ya, nah, ya ini gimana Pak? Ya karena ini episode pertama gitu kan. Kita perlu memperkenalkan program ini dulu Pak. Jadi kenapa sih program ini dibuat gitu kan? Apa sih motivasinya gitu kan? Nah kemarin sebenarnya saya diskusi sama Pak Rudi lah via WA gitu panjang lebar, dan ada satu pemikiran gitu bahwa ya kita perlu meluangkan waktu lah, meluangkan waktu untuk istilahnya berbuat sesuatu untuk logistik Indonesia gitu kan. Itu yang kesamaan hatinya lah antara saya dengan Pak Rudi. Akhirnya kita coba kita sepakat untuk buat program ini. Ya sifatnya kita akan share pengalaman, edukasi, terutama Opa ya. Kalau saya kan hanya moderator yang bertanya, nanti mungkin Opa akan menjawab gitu kan. Ini yang sifatnya mengedukasi lah tentang logistik dan kepelabuhan gitulah. Kira-kira seperti itulah isinya dari kami gitu kan. Nah, harapannya apa sih gitu kan Opa? Nah, kita sih maunya nanti ada terciptanya komunitas berbasis pemikiran dan isi yang dapat merubah logistik Indonesia lebih baik gitu kan. Ukurannya apa ya? Tentunya kalau bicara logistik ada misalkan logistik performance index dari World Bank gitu kan. Nah, ini harus terus kita coba tingkatkan lah, karena mungkin nanti ada satu episode Opa untuk yang kita khusus bahas LPI, indikatornya apa sih gitu kan. Terus cara menilainya seperti apa sih, itu nanti ada episode sendiri terkait LPI. Tapi ini adalah tolak ukur kita keberhasilan program kita lah gitu ya. Nah, oke. Sekarang kalau kenapa harus logistik gitu kan? Nah, kita seperti yang kita ketahui bahwa logistik itu sebenarnya memiliki peran penting untuk ekonomi suatu negara gitu kan. Kalau kemarin saya sempat baca-baca buku, bahkan orang-orang globalis atau orang-orang yang yang memiliki atau berpikiran global itu bahkan ada istilahnya globalization of supply chains gitu. Sebelumnya memang ada istilah globalization of
presence. Itu artinya bagaimana mereka bisa ekspansi ke luar negeri, ekspansi ke negara lain, ekspansi ke dunia global. Nah, selanjutnya setelah marketnya tercreate, itu pasti mereka berpikir bagaimana cara mendistribusikan barang-barang mereka, which is itu adalah supply chain. Makanya ini kalau bicara logistik sangat menarik, sangat luas, sangat kompleks gitu. Ini yang perlu ya teman-teman khususnya ya mahasiswa atau generasi berikutnya lah, bahwa logistik ini menarik loh gitu kan, banyak hal yang bisa kita perbaiki juga suatu saat depan gitu. Nah, contohnya nih sekarang kalau misalkan kita mau belanja atau membeli barang dari luar negeri, misalkan China gitu kan, bahkan platform Lazada, Shopee itu dengan mudahnya gitu barang dari sana sampai ke depan pintu kita gitu dengan harga yang murah, hanya 12.000 kalau di Shopee. Kalau Lazada saya kurang begitu tahu. Kalau di Shopee itu hanya 12.000 barang dari Cina sampai ke depan pintu rumah kita. Nah, ini kan artinya para pendahulu kita sudah mikirin tuh, bahkan globalis sudah mikirin bagaimana mereka bisa ekspansi dan ini bisa terrealisasi gitu. Itu kurang lebih. Jadi ini sangat menarik untuk kita bicara logistik. Dan tadi program ini lebih ke edukasi sebenarnya, kita mau menjadi bukan influence, tapi mudah-mudahan streaming kita itu menarik. Ya tentunya ini karena program ini baru gitu, tentunya pasti banyak ada kekurangan gitu kan. Nah, kita akan coba terus perbaiki. Gitu ya Pak ya, kira-kira sebelum saya mulai dari pertanyaan, ada yang mau disampaikan dulu Pak? Ya memang penting juga, saya setuju lah dengan pandangan Bobby mengenai logistik ya. Ya kita langsung aja supaya streaming ini benar-benar bermanfaat bagi mereka yang menontonnya ya, dan meluangkan waktu. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih ya. Gitu Bob. Iya. Makasih Pak ya. Di episode pertama ini kita punya tema logistik maritim. Nah, gitu kan. Dengan subtemanya, apakah Indonesia sudah merdeka di logistik maritim? Ini perlu kita dapatkan hari ini, gitu kan. Nah, mungkin saya langsung dari pertanyaan nih kan kalau misalkan bicara logistik itu bicaranya bagaimana sih mendistribusikan barang dari manufaktur ke end user gitu ya, dari pabrik sampai ke pengguna, bahasa sederhananya gitu ya. Nah ini kan tentunya banyak titik-titik gitu kan. Nah kemarin kami sepakat yuk kita buat mulai dari nol lah, sama-sama belajar. Nah mungkin yang kita bahas sekarang tentang logistik maritim. Nah teman-teman pasti dengar seringkali pelabuhan gitu kan. Nah kira-kira apa sih fungsinya kepelabuhanan gitu kan? Apa sih fungsinya pelabuhan gitu kan? Gimana Opa? Ya banyak orang melihat pelabuhan itu kan hanya kayak seonggokan tanah di garis pantai lalu diberdayakan sebagai pelabuhan bongkar muat ya. Kadang kalau orang berwisata dilihat, oh ini pelabuhan, dia bayangannya cuma bongkar muat. Padahal kan pelabuhan itu banyak pihak yang terkait gitu Bob. Ya dari ujung ke ujung, pelabuhan asal sampai ke kawasan industri itu banyak yang terkait ya. Jadi kalau menurut pandangan saya sebagai praktisi, pelabuhan itu tidak hanya kata benda, tapi pelabuhan itu ada aktivitas logistiknya, di mana menurut saya ada 72 aktivitas logistik yang kita lewat Bobby nanti lewat streaming ini akan diurai satu persatu sampai mengkristal, sehingga orang bisa melihat artinya di pelabuhan itu tidak hanya kata benda, tapi ada manajerialnya, ada aktivitas logistiknya gitu Bob.
Ya, eh, ada prosesnya di sana gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Banyak proses yang terkait di sana. Nah, oke. Nah tadi kan Opa bilang bahwa ada begitu banyak stakeholders gitu kan yang terlibat di pelabuhan. Kira-kira siapa aja tuh Pak stakeholdernya supaya teman-teman tahu nih. Oh pelabuhan itu kan kalau selama ini kita tahu, oh itu anak apa ada BUMN gitu kan, which is itu periode 1, 2, 3, 4. Tok hanya tahu itu nih Opa. Nah sekarang kira-kira siapa sih stakeholder yang ada di pelabuhan nih? Tadi kalau bicara proses, siapa sih yang menjalankan proses semuanya ini gitu yang terkait? Gimana Opa? Iya, makanya di dalam menggambarkan pelabuhan bukan hanya kata benda, ada banyak pihak yang terkait. Saya mengambil 3P Bob. P yang pertama itu adalah port regulator, P yang kedua itu port operator, P yang ketiga itu port community ya. Nah, port regulator yang pertama itu adalah yang berhubungan dengan instansi yang membuat regulator pelabuhan ya, yaitu otoritas jasa bandar, ya, kemudian bea cukai, karantina, kantor kesehatan pelabuhan, ya kan, imigrasi, itu semua kan mereka itu kan bagian dari port regulator ya. Nah, yang kedua adalah yang saya sebutkan dengan port operator gitu kan. Tadi port regulator, sekarang port operator. Yaitu terdiri dari BUMN operator pelabuhan, terus ada UPP, UPT yang dikelola oleh Kemenhub sendiri pelabuhannya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah pelabuhan swasta gitu, Bob. Nah, POP yang pertama port regulator, P kedua port operator, P yang ketiga adalah port community. Yang ini yang sering dilupakan, yaitu terdiri dari perusahaan pelayaran, agen pelayaran, perusahaan forwarder, ekspedisi muatan kapal laut ya kan, perusahaan perantara jasa kepabeanan, perusahaan truk gitu, eksportir importir, dan yang terakhir adalah original cargo owner. Nah, jadi kalau dikatakan pelabuhan bukan hanya sebagai kata benda, ya ada banyak pihak yang terkait, karena di pelabuhan itu ada yang saya sebutkan tadi dalam terminologi saya sebagai 3P gitu, Bob. Oke, jadi ada 3 ya. Pertama port regulator yang punya kuasa untuk meregulasi. Yang kedua operator, which is itu yang mengoperate pelabuhannya gitu ya. Yang ketiga adalah port community. Port community ini istilahnya yang terkait mungkin juga customer, mungkin juga apa tuh carrier dan lain-lain Opa ya. Kurang lebih kayak gitu ya, yang tiga apa namanya, 3 kategori yang stakeholder yang terlibat di pelabuhan. Nah ini beberapa waktu lalu kan kita sering mendengar tuh Opa bahwa pemerintah punya apa namanya program strategis pendulum Nusantara misalkan gitu kan. Nah ini sebenarnya apa sih kaitannya pendulum Nusantara misalkan dengan logistik, dengan pelabuhan? Terus pertanyaan keduanya adalah ini programnya sudah tepat apa belum nih gitu kan? Nah, itu yang kayaknya kita perlu dapat insight dari Opa nih. Ya, oke. Ya dulu itu kan diawali dengan pendulum Nusantara, Bob. Jadi adanya sebuah upaya menyediakan kapal besar dari Sabang sampai Merauke, kan dia bergerak kayak pendulum gitu ya. Itu yang mengenai pendulum ya. Yang kedua adalah mereka pendulum itu yang bolak-balik itu apa ya maksudnya ya? Iya, yang bolak-balik dari Sabang sampai Merauke, gitu ya? Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian berjalannya waktu, mereka menyadari nggak hanya kapal aja ya. Lalu mereka bertanya, mestinya sih ada cara lain juga yang melengkapi, yaitu pemerintah membuat namanya sistem logistik nasional gitu. Dimana di dalam sistem logistik nasional kalau kita baca itu mereka memetakan penghasilan daerah setempat gitu ya. Komoditi apa saja yang diandalkan oleh daerah setempat untuk diekspor gitu ya, terus diperdagangkan secara antar pulau maupun secara antar negara gitu, Bob.
Nah, tapi berkembang lagi lebih jauh, bukan hanya Cyclocnas, tapi ada yang disebut dengan Cislocda gitu ya. Karena dirasakan bahwa Cyclocnas itu walaupun sudah dipetakan, tapi perlu adanya juga kepala daerah itu terlibat ya, mematakan lagi untuk daerah masing-masing di masing-masing provinsi Indonesia itu apa saja sih komoditi andalan ekspornya atau komoditi andalan domestiknya yang bisa diperdagangkan gitu, Bob. Nah, apakah ini program ini cocok? Pertanyaan Bobby tadi ya, sebenarnya kan ini udah bagus ya, sudah bagus bahwa ini bisa cocok ya. Cuman kan perlu suatu keseriusan ya untuk mewujudkan sesuatu yang dicanangkan oleh pemerintah ya. Dan saya melihat sebagai praktisi belum bertindak lebih jauh ya tentang uraian, kan itu kan tulisan peraturan dan segala macam. Lalu bagaimana itu diterapkannya secara real di lapangan ya, sehingga itu bermanfaat bagi perdagangan domestik maupun perdagangan luar negeri gitu, Bob. Jadi kalau ditanya cocok ya tepat gitu ya. Cuma kan bukan soal tepatnya, dijalankan nggak gitu. Itu, Bob. Nah, kalau boleh kasih sedikit kesimpulan mungkin gini. Niat baik dilakukan dengan cara yang baik pasti hasilnya baik. Ini niatnya sudah baik nih, tapi dilakukannya dengan baik apa enggak? Mungkin itu yang masih banyak kendala di lapangan kali ya. Ya. Mungkin ya tadi koordinasi antara pusat dan daerah, terus mungkin juga antara instansi lain, dan mereka itu harus duduk sama-sama ya solid lah bahasanya gitu ya untuk bisa mewujudkan program ini jadi bermanfaat. Tapi kan kalau dilihat nih kemarin kan kita tahu bahwa di Papua itu misalkan satu sak semen bisa sampai dengan 600-700 ribu gitu kan. Nah, saat ini kan kalau kita dengar katanya sudah sama Jakarta. Apakah ini memang hasil dari pendulum Nusantara juga, Pak? Itu kan di dalam yang kencengnya sekarang itu kan setelah konsep-konsep tadi dijalankan, pendulum Nusantara, Cyclocnas, Cyclocda gitu kan, adanya suatu disediakan oleh pemerintah yang namanya kapal tol laut ya. Kapal tol laut itu dari kapal-kapal perintisnya atau kapal-kapal yang disediakan Kemenhub, ada yang melibatkan swasta. Tujuannya adalah untuk mengurangi disparitas ya yang ada di Papua gitu ya. Dan memang memang turun gitu. Cuman kan problem-problemnya juga banyak gitu ya. Antara lain setelah dia dibongkar di suatu daerah tertentu, itu last mile-nya itu kan kalau dia bongkar gitu kan ada last mile-nya. Ini truknya disediakan juga nggak gitu kan? Atau menjadi satu konektivitas nggak? Ya jangan-jangan dari sini ke sini udah murah oleh kapal tol laut, tapi setelah di sininya malah dilepas bebas gitu ya. Dan itu berpengaruh terhadap disparitas harga gitu ya. Tapi kalau dilihat dari normatif ya, metodologi perusahaan-perusahaan produsen yang justru secondary commodity gitu ya, di mana dia manufaktur networknya ratusan dan distribution centernya juga ratusan, mereka dari Sabang sampai Merauke boleh dikatakan end user price-nya nggak ada perbedaan gitu ya. Nah mungkin pemerintah juga jangan hanya kapalnya disediakan. Kemarin tuh yang kita dengar kan ada rumah BUMN gitu kan, dimana itu menjadi satu saluran-saluran distribusi gitu ya. Nah cuman terus aja dilakukan sampai didapati bahwa mana sih kos-kos yang tinggi gitu kan. Kalau menurut pengamatan saya kos yang tinggi itu di last mile tadi. Di last mile itu dari kapal ke end usernya ya, ke consignee-nya ya, itu agak repot memang mengatur itu gitu ya. Tapi paling tidak udah dicoba dan akhirnya harus dikembangkan lebih jauh. Kalau udah dicoba seperti ini kayak apa gitu ya? Bagaimana caranya terjadinya suatu pemerataan secara nasional? Kurang lebih gitu, Bob. Ya kan? Artinya jangan berhenti dan cukup saat ini gitu, artinya perlu terus dikembangkan, ditindaklanjuti gitu kan, kekurangan-kekurangannya bisa tambahkan gitu ya. Nah kemarin itu sebenarnya ada dua perspektif kan ya, bahwa
ini mau ekonominya dulu atau jalur distribusinya dulu, gitu kan? Itu kan jadi dua perspektif yang berbeda. Ya bahasanya sih telur dulu apa ayam dulu gitu kan. Nah menurut pandangan Opa seperti apa tuh? Kalau ekonomi dulu lalu kapalnya kan sebenarnya sih yang sekarang ya, kalau ada barang lalu barangnya diinformasikan, ya kapalnya akan ngambil gitu kan, itu. Atau sebaliknya, kapalnya udah sampai di pelabuhan tujuan, mana nih barangnya gitu kan. Nah ini something ada gap gitu kan. Gitu kan pertanyaannya gitu, mana lebih dulu? Ya, betul. Ya kalau pada realitasnya kapal sudah datang, ya dia datang kapal duluan, tapi dia nanya mana barangnya. Tapi sebaliknya ada barangnya nih, saya tunggu-tunggu kapalnya mana. Artinya kejadian di lapangan berdasarkan data-data itu kan seperti itu. Nah, tentunya kan harus dibangun satu marketplace lah oleh pemerintah ya. Dan yang sekarang bukan pemerintah jadi provider marketplace ya, enggak. Pemerintah memfasilitasi gitu ya satu marketplace yang dia bangun gitu, yang namanya informasi muatan ruang kapal gitu kan. Itu ada di PM 93 2013. Nah, itu yang nggak dijalankan gitu ya. Sehingga jadi gini, IMRK itu kan berisi masing-masing kapal 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau hanya mengandalkan startup dari masing-masing player, ya startup satu ini aja. Yang lain bikin startup, yang lain bikin startup, yang lain bisa. Karena yang satu player di sini kadang-kadang sangat sulit berintegrasi dengan ini. Mereka kan masih berpikir, ini kan data saya gitu. Lalu siapa yang menyatukan di atasnya secara regional? Yaitu IMRK, Informasi Muatan Ruang Kapal Laut, Ruang Kapal Laut. Siapa ini yang melakukannya? Ya berdasarkan PM 93 2013, ya Kemenhub. Sehingga data ini ditarik di sini, data ini ditarik sini, dia fungsinya menangkap lalu menyebar bagi mereka yang ada gitu loh. Kalau ini dilakukan oleh Kemenhub, maka saya percaya konektivitas yang ada maupun mana lebih dulu kapal lebih dulu atau barang lebih dulu itu bisa terjawab gitu loh. Nah sekarang kan belum ada gitu ya. Yang kita lihat di media kan Kemenhub mensupport salah satu inisiasi yang dari sini, enggak. Inisiasi ini biarkan aja jalan, tapi semua data itu kan ada di dalam Kemenhub berdasarkan PM 93 2013 di dalam sistem lalu lintas kapal laut kan itu ada datanya. Nah, sekarang Kemenhub olah gitu loh. Kemenhub olah lalu disebar gitu loh. Gitu loh. Dia fungsinya hanya sebagai bridging aja. Nih saya sebar nih, saya buatkan dashboardnya nih. Ayo silakan siapa yang mau ambil gitu. Semua melihat itu, lalu si pemilik barang lihat itu, si carrier dari kapal melihat itu. Oh ini ada ya. Oh kebetulan saya ada di posisi dekat pelabuhan terdekat gitu ya. Saya aja yang ngambil gitu. Nah, itu difasilitasi loh, karena peraturannya sudah ada. Gitu. Tapi kalau kami membiarkan dari masing-masing player itu player dengan player nggak mau. Saya dengan Bob itu nggak mau. Bob kita bertukar ya. Nggak akan mau. Nggak ngobrol ya? Nggak ngobrol. Bukan nggak. Ya itu bisnis ya. Nanti kalau gua kasih ke datanya ke Bob bilang, ntar lu potong lagi nih. Habis itu harganya lu banting di situ. Gua kehilangan pelanggan kan gitu. Jadi ada regulator di sini yang berperan gitu ya. Iya. Saya juga nggak ngerti feeding apa yang diberikan oleh Kemenhub ya. Kemenhub itu kan butuh feeding Bob. Ya kan, dia kan manusia ya. Kita bantu gitu loh. Ya lewat streaming ini kita berharap bisa jadi didengar gitu ya. Kalau kita diminta bantu gitu ya, ya kita datang, namanya warga negara baik ya. Apa pandangannya kita datang, kita kasih gitu loh. Buat apa kita mau simpen buat jago-jagoan image, nggak ada gunanya gitu Bob. Jadi tadi IMRK tadi luar biasa ini tuh. Siap. Nah kalau menurut saya ya, apa yang pemerintah lakukan saat ini terkait tadi ayam dulu apa telur dulu, kayak dua-duanya udah direbus dan digoreng Opa. Ya paralel dilakukan lah, jadi enggak ya kan dua-duanya dia sikat, telur gua goreng ya kan, telur gua rebus, ayam gua goreng gitu. Intinya ya minimal ada niat baik terus mendukung koordinasi unit dan yang lain.
Nah, Pak, ini pertanyaan berikutnya. Opa atau pandangan Opa atau opini Opa, apakah Indonesia itu sudah merdeka secara merdeka di logistik maritimnya? Ya. Karena kan nenekku seorang pelaut kan, gitu. Ini kira-kira Opa sudah merdeka atau belum? Iya, nenek moyang kita memang pelaut ya. Bahkan ditemukan negara kita yang kepulauan itu juga oleh berbagai pelaut ya. Cuman kan dikatakan merdeka gitu kan, itu kan ada dua pengertian ya. Kalau merdeka itu kan kita dikasih kebebasan gitu berbicara gitu kan. Selama kita berbicara yang benar gitu kan, ya tolong dikasih kebebasan gitu loh. Media-media ya kan, Bobby udah melakukan streaming itu kan udah bagus ya, media-media tolong disebar gitu kan, karena tidak ada motivasi lain ya. Itu arti kebebasan dalam arti lain. Tapi kebebasan dalam arti sebaliknya gitu ya, yang port community yang saya sampaikan itu, mereka memang bebas. Memang bebas, Bob. Lain kali kita akan bicara di situ ada 78% Bob ya. Itu dibiarkan alamiah, Bob. 78 hampir 80% Bob dibiarkan alamiah gitu ya. Nanti kita akan mengkristal di streaming ini sehingga kok dibiarkan alamiah? Ya mungkin mereka mau merdeka gitu kan. Dan akhirnya karena nggak diatur, bukan merdeka lagi, jadi liar gitu Bob. Jadi liar. Ya, jadi lebih dari gitu ya, jadi liar gitu ya. Oke, Opa. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kira-kira 2 kata untuk logistik kita, Opa. 2 kata ya. 2 kata tentang logistik di Indonesia. 2 kata. Kalau saya sih lebih ke arah, kalau 2 kata itu lebih ke arah mendorong ya. Tidak ada maksud promosi ya, yaitu streaming dan logistik. 2 kata kan? Streaming dan logistik. Jadi streaming dan logistik. Ya, mudah-mudahan Opa. Tapi semangatnya tetap sama, ditonton guys, tonton, supaya kita broadcast terus. Amin. Karena ya suatu saat kan pasti cucu kita gitu kan, oh ternyata bapak gua atau opah gua dulu nih punya program loh terkait logistik gitu kan. Oke, kita cukupkan apa ya supaya tidak terlalu lama. Mungkin episode berikutnya kita coba perbaiki lagi dan kita evaluasi. Deddy Corbuzier punya 4321 close the door. Kita punya 4321 close the color. Bye.